Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibatus Solihah, peserta magang 1 YIN Tulungagung tahun 2021. Nah, untuk menyambung video sebelumnya yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya, kita bahas tentang campurannya terlebih dahulu untuk mereview video yang sebelumnya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air, sungai, udara, batuan, garam, beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan terdiri atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa ini dapat digunakan sebagai pelarut. Adalah senyawa organik yang juga dikenal sebagai pelarut organik. Contohnya kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dan dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang larutan asam, basa, dan garam. Nah, asam memiliki ciri-ciri rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lamus biru menjadi merah. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kamu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita yaitu asam klorida berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Nah, contohnya ketika terjadi hujan asam menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor.
Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Selanjutnya ada larutan basah. Sifat-sifatnya mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basah untuk menghasilkan senyawa neutral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan menghasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengobatan bagi penderita sakit MA, di mana sakit MA kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat MA adalah senyawa yang bersifat basah. Kandungan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida contoh lain dari pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Nah, garam. Jenis senyawa garam paling dikenal adalah garam dapur atau senyawa kimia NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan menghasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contohnya ada indikator. Indikator itu ada dua, yaitu alami dan buatan. Nah, kita bahas dulu yang alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Beberapa contoh yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan menghasilkan warna jingga. Kubis merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan pada larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Nah, kita bahas tentang indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Perhatikan warna kertas lakmus pada gambar di bawah ini. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang unsur senyawa campuran. Terima kasih.